Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membahas tentang standar kecantikan di berbagai negara. Standar kecantikan di berbagai negara sendiri memiliki kapasitas yang berbeda-beda atau kategori yang berbeda-beda. Seperti di Indonesia sendiri, wanita dikatakan cantik apabila memiliki tubuh yang tinggi semampai, kulit putih, tidak berjerawat, hidung mancung, serta memiliki mata besar ataupun memiliki mata yang sipit. Dan itu menjadi syarat kecantikan di negara Indonesia. Tetapi di setiap negara memiliki prosedur atau kategori yang berbeda-beda untuk kecantikan, untuk standar kecantikan di negara mereka. Seperti halnya di Thailand. Di Thailand sendiri ada daerah yang memiliki standar kecantikan atau perempuan tersebut dikatakan cantik apabila dia memakai kalung berupa besi yang dililitkan ke lehernya. Semakin panjang leher wanita tersebut, maka semakin cantik pula. Artinya besi yang harus dililitkan itu juga harus panjang. Begitu. Adapun yang kita akan bahas hari ini ialah standar kecantikan di China atau di Cina. Namun kaitannya dengan hal itu merupakan tradisi-tradisi terdahulu yang mungkin sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Seharusnya hal-hal yang membuat wanita merasa tersakiti atau kesakitan itu seharusnya tidak dilakukan, apapun alasannya. Entah itu cantik, entah itu status sosial, atau entah karena seksualitas dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, pahlawan emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini dan Cut Nyak Dien juga memperjuangkan hak-hak wanita atau menyamaratakan hak-hak wanita dengan laki-laki. Artinya tidak ada perbedaan antara hak-hak wanita dengan laki-laki, keterkaitan dengan pekerjaan dan lain-lain. Oke, kembali ke topik pembahasan. Di Cina sendiri terdapat tradisi mengikat kaki. Standar kecantikan di Cina pada saat itu, semakin kecil ukuran kaki, maka semakin cantik pula perempuan di sana menurut syarat kecantikan di sana ya. Jadi pada saat itu perempuan-perempuan di sana berinisiatif mengikat kaki mereka sekencang-kencangnya karena ingin memperoleh gelar cantik. Mereka percaya jika mereka memiliki kaki yang kecil merupakan bukti bahwa dirinya cantik. Dan itu juga dilakukan untuk menjadi daya tarik. Artinya untuk menggait calon pasangan mereka supaya tertarik dengan diri mereka. Karena pada saat itu di Cina, seseorang dikatakan cantik dilihat dari bentuk kakinya. Apabila besar, berarti dia tidak cantik. Apabila dia kecil, berarti dia cantik. Hal inilah yang dilakukan oleh perempuan Cina. Mereka yang memiliki kaki besar atau memiliki kaki yang sedang, mereka mengikat kakinya dengan perban sekencang-kencangnya. Dengan kaki kecil inilah yang menjadikan alasan wanita-wanita di Cina rela kesakitan demi mendapatkan kaki kecil. Biasanya tradisi ini dimulai ketika anak tersebut masih berusia dini, 3 tahun sampai 8 tahun sudah dimulai untuk mengikatkan kaki mereka, sehingga bentuknya seperti ini. Pelaksanaannya, 4 jari kaki mereka, kecuali jempol ya, berarti 4 jari kaki mereka diikat sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya dilipat, sehingga membentuk runcing dan kecil nantinya pada saat dia dewasa. Kemudian dibungkus dengan perban yang seperti yang saya sebutkan tadi, sepanjang hari tanpa jeda. Di sini jadi pertanyaan, apakah orang tua tidak merasakan kasihan kepada anaknya? Nah, karena tradisi ini sudah mendarah daging, orang tua juga ikut andil dalam peran tradisi ini di Cina. Mereka bahkan memaksakan anaknya untuk terus mengikat kakinya sampai dia tua. Hal ini dilakukan oleh para orang tua agar anaknya mendapatkan apresiasi
dan sebagai perolehan status sosial ke arah yang lebih baik, dan agar mendapat pujian dari lingkungan sekitar. Apabila yang diharapkan itu tercapai, artinya pengharapan atas kaki runcingnya itu berhasil gitu. Di sisi lain juga, orang yang memiliki kaki kecil, maka mahar yang diperoleh juga akan besar. Mahar yang tinggi. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari internet, panjang kaki ini bahkan memiliki kategori atau strata. Jika ukurannya lebih dari 4 cun itu merupakan inci Cina ya, yakni sama dengan 3,5 cm. Bayangin, kaki cuma 3,5 cm. Di sana digolongkan menjadi iron lotusis. Jika di bawah 4 cun bernama silver lotusis. Dan jika di bawah 3 cun berarti 2,5 cm berarti golden lotusis. Golden lotusis sendiri memiliki tingkatan yang paling tinggi. Artinya orang akan merasa wah, itu indah bentuk kakinya menurut orang sana. Dan tradisi ini sudah berlangsung sangat lama dari dinasti-dinasti Cina terdahulu. Asal-usul praktik ini sendiri tidak diketahui secara jelas. Tetapi diperkirakan tradisi ini telah mulai sejak zaman dinasti Xia. Catatan sejarah mengenai tradisi ini mulai ditemukan sejak zaman dinasti Song. Nanti lebih lengkapnya silakan kalian cari di berbagai sumber di internet ya. Sebagai informasi tambahan, tradisi mengikat kaki ini berdasarkan kepada latar belakang budaya pada zaman dinasti kuno di Cina. Ini yang menyebabkan walaupun praktik ini sangat tidak manusiawi terhadap wanita, tetapi dapat dipertahankan selama ribuan tahun dalam sejarah kebudayaan Cina. Beberapa unsur yang melatar belakangi tradisi ini atau beberapa hal yang akan diperoleh jika masyarakat Cina mengecilkan kaki pada zaman itu, yakni kecantikan, moral, etnis, seksualitas, dan lain-lain. Namun ada satu dinasti namanya dinasti Qing, merupakan dinasti pertama yang mengeluarkan peraturan larangan terhadap tradisi ini. Namun karena kuatnya tradisi yang mendarah daging, tradisi ini masih berjalan sampai ribuan tahun. Pada zaman dulu, tradisi ini dijalankan agar wanita-wanita yang status sosialnya menengah atau kalangan atas hanya bisa bekerja duduk saja. Artinya dengan kaki kecil itu, kalau mereka berjalan, mereka akan merasa kesakitan. Maka mereka bekerja dengan cara duduk. Begitu asal-usulnya ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, tradisi ini memperoleh kecaman dari berbagai negara. Bahkan di Cina sendiri memperhentikan tradisi ini. Dan kalau mereka masih menjalankan tradisi ini, Cina akan memberikan denda kepada orang yang melaksanakan tradisi tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini atau dari sejarah ini? Bahwa kecantikan itu tidak harus kita dapatkan dengan cara yang menyakitkan. Bahkan dalam pandangan pria sendiri atau kaum ikhwan sendiri, cantik itu relatif. Ada yang suka cantik natural, juga yang suka cantik karena di make up dan lain-lain. Itu pandangannya relatif ya. Tapi yang harus kita garis bawahi di sini bahwasanya setiap tradisi yang tidak sesuai dengan norma-norma ataupun yang tidak sesuai dengan, karena kita orang Islam, kan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, itu kita harus paksakan untuk diri kita ya, untuk berhenti mengikuti tradisi tersebut. Walaupun tradisi tersebut berasal dari nenek moyang kita, namun jika tradisi itu bertentangan dengan syariat Islam ataupun norma-norma di masyarakat, maka kita harus berhentikan tradisi tersebut. Jika kita tidak mampu mengajak masyarakat untuk memperhentikan tradisi tersebut, setidaknya dari diri kita sendiri berinisiatif untuk tidak melakukan tradisi itu lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.